Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas topik yang cukup berat bagi para pecinta sepak bola tanah air, yaitu kegagalan Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia ke 2026. Tapi, kita nggak akan cuma membahas kekalahannya saja. Ada sorotan menarik dari media Belanda yang mengupas akar permasalahannya, yaitu pembinaan usia muda. Mari kita bedah bersama. Seperti yang kita tahu, mimpi Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 harus terkubur setelah kita kalah dari Arab Saudi dan Irak. Hasil ini sangat mengecewakan. Apalagi kita berhasil mencetak sejarah sebagai negara ASEAN pertama yang lolos ke babak keempat kualifikasi. Namun, setelah kekalahan ini, pelatih Patrick Kluivert dan seluruh stafnya yang berasal dari Belanda langsung meninggalkan posisinya. Kegagalan ini memicu perhatian media Belanda. NOS, yang menyoroti perbedaan mencolok dalam pembinaan talenta muda antara Indonesia dan negara mereka. NOS membuka tulisannya dengan perbandingan yang sangat tajam. Mereka bilang, saat Frenkie de Jong berusia 12 tahun, ada banyak pelatih profesional yang mengasah bakatnya setiap hari. Sementara itu, pemain muda Indonesia seperti Andy Fatih hanya punya kakeknya untuk menemaninya menendang bola di lapangan dekat rumah. Kalimat ini benar-benar menampar kita ya. Ini menunjukkan betapa besarnya jurang pemisah dalam pengembangan pemain sejak usia dini. NOS juga mempertanyakan kebijakan naturalisasi besar-besaran yang dilakukan PSSI. Tidak hanya di tim senior, tapi juga di level U17, U23, bahkan timnas putri. Dalam laga melawan Irak, misalnya, dari 11 pemain inti, hanya Ricky Kambuaya dan Rizky Ridho yang merupakan produk kompetisi lokal. Pertanyaannya, bagaimana sepak bola Indonesia bisa mandiri dan berkembang jika kita terus bergantung pada pemain naturalisasi? Media Belanda ini seolah mengingatkan kita untuk tidak melupakan peran penting pemain dan pelatih lokal dalam membangun fondasi sepak bola yang kokoh. Cerita Andy Fatih yang hanya berlatih dengan kakeknya menjadi simbol dari kurangnya sentuhan profesional bagi bibit-bibit muda di seluruh pelosok negeri. Untuk memberi gambaran lebih jelas, NOS mewawancarai Edwin Klok, seorang pelatih asal Belanda yang kini bekerja sebagai pemandu bakat dan direktur teknik di Persis Solo. Menurut Klok, kondisi pembinaan usia muda di Indonesia memang memprihatinkan. Dia berkata, beberapa akademi di sini bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Lebih parahnya lagi, Klok mengungkap ada klub profesional yang justru meminta orang tua membayar agar anaknya bisa ikut dalam program pembinaan. Ini mereka lakukan hanya untuk menutupi biaya operasional. Bisa dibayangkan, seharusnya klub yang berinvestasi pada talenta, ini malah sebaliknya. Klok menegaskan bahwa kita tidak bisa membandingkan kondisi ini dengan Belanda, di mana struktur sepak bola amatir sudah sangat rapi. Di Indonesia, piramida sepak bolanya belum lengkap. Akibatnya apa? Banyak pemain yang terlambat matang secara fundamental. Klok melanjutkan, banyak talenta Indonesia yang saya lihat punya kemampuan dribble yang bagus, tapi mereka tidak tahu alur bermain dan kurang keahlian taktis. Ini karena fondasi mereka tidak dibangun sejak dini. Mereka tidak mendapatkan pembinaan yang terstruktur. Padahal, menurut Klok, potensi di Indonesia ini luar biasa besar. Dengan ratusan juta anak-anak, ini adalah ladang emas jika dikelola dengan benar. Kuncinya, kata Klok, adalah menemukan talenta sejak dini dan mengembangkan mereka di klub yang punya visi yang jelas. Jika ini bisa dilakukan, barulah kita punya kesempatan untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Andy Fatih, anak yang tadi kita bahas, adalah salah satu yang beruntung. Dia berhasil masuk Asiana Soccer School, sebuah akademi dengan fasilitas dan pelatih yang mumpuni, hingga akhirnya bisa menembus skuad timnas U17. Untuk Piala Dunia U17 ke 2025, pelatih Asiana Soccer School, Astino Taufik, juga memberikan pandangannya. Menurutnya, masalah pertama adalah mental. Banyak pemain muda di sini bahkan tidak berani bermimpi besar. Mereka tidak bisa membayangkan bisa mencapai level tertinggi, katanya. Ini adalah masalah psikologis yang serius. Jika anak-anak kita bahkan tidak berani bermimpi, bagaimana mereka bisa termotivasi untuk bekerja keras? Masalah kedua, lanjut Astino, adalah tidak adanya jaringan pencari bakat yang luas. Bagaimana kita bisa menemukan bakat-bakat terpendam di seluruh Nusantara? Lalu, bagaimana kita menentukan pemain mana yang konsisten dan layak untuk diinvestasikan waktu dan sumber daya? Tanyanya. Asiana Soccer School beruntung punya lapangan dan fasilitas bagus. Tapi sayangnya, ini adalah kemewahan yang tidak dimiliki oleh banyak klub lain di Indonesia. Jadi teman-teman, kegagalan ke Piala Dunia ini bukan sekedar soal kalah di lapangan.
Ini adalah cerminan dari masalah yang jauh lebih dalam dan sistemik. Sorotan dari media Belanda ini seharusnya menjadi tamparan keras sekaligus pengingat bagi kita semua, terutama PSSI dan para pemangku kepentingan. Naturalisasi mungkin bisa jadi solusi jangka pendek, tapi untuk jangka panjang, tidak ada jalan lain selain membangun sistem pembinaan usia muda yang profesional, terstruktur, dan merata di seluruh Indonesia. Kita punya potensi, kita punya talenta yang melimpah. Yang kita butuhkan adalah visi, kemauan politik, dan kerja keras untuk membangun fondasi yang kuat dari bawah. Semoga kegagalan ini menjadi titik balik bagi kebangkitan sepak bola Indonesia yang sesungguhnya. Mari kita dukung terus perkembangan sepak bola nasional dengan cara kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Apa pendapat kalian tentang masalah ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berdiskusi tentang sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.